إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kita kepada takwa, dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kemudian salawat dan salam kepada sayyid para nabi, nabi akhir zaman, rasul yang syariatnya telah sempurna, rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna. Semoga salawat dari Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada beliau, kepada istri-istri beliau, para sahabat beliau, serta yang disebut keluarga beliau karena menjadi pengikut beliau yang sejati hingga akhir zaman. Kali ini kita sudah berada di bulan Rajab. Bulan Rajab terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab sebagaimana bulan Muharram termasuk bulan haram, termasuk bulan suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala di waktu diciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Surah Taubah ayat 36. Lalu apa saja 4 bulan suci tersebut? Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu
qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun dhul qa'dah wa dhul hijjah wal muharram wa rajabu mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Setahun berputar sebagaimana keadaan sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu bulan suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 bulan lagi adalah bulan Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi 4 bulan suci yang dimaksud adalah yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan kemaksiatan pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya, dan amal soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Ada beberapa amalan pada bulan Rajab. Yang pertama, boleh berpuasa pada bulan Rajab sebagaimana bulan haram atau bulan suci, namun tidak mengkhususkan ibadah puasa tertentu pada hari tertentu pula. Seperti ada yang menyebarkan broadcast atau berita akan anjuran puasa pada 1 Rajab hingga 7 Rajab, dan ini tidak berdasarkan hadis yang sahih, melainkan hadis yang palsu. Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala berkata, adapun mengkhususkan puasa pada bulan Rajab, maka tidak ada hadis sahih yang menunjukkan keutamaannya atau menunjukkan anjuran puasa saat bulan Rajab. Yang dikerjakan oleh sebagian orang dengan mengkhususkan sebagian hari di bulan Rajab untuk puasa dengan keyakinan bahwa puasa saat itu memiliki keutamaan dari yang lainnya, maka tidak ada dalil yang mendukung hal tersebut. Kita diperbolehkan untuk memperbanyak amalan soleh, berpuasa, akan tetapi tidak mengkhususkan hari atau waktu tertentu. Perbanyak puasa sunnah, silakan puasa di hari Senin, di hari Kamis, atau puasa pertengahan bulan, tapi tidak dikhususkan pada hari-hari tertentu saja, di tanggal-tanggal tertentu saja. Dan yang tepat hanyalah berpuasa pada bulan Rajab, karena itu masuk bulan haram. Ada anjuran dari sebagian salaf untuk berpuasa di bulan haram seperti perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Abbas. Akan tetapi dengan catatan, silahkan berpuasa bebas pada hari kapanpun di bulan Rajab tanpa mengistimewakan hari atau tanggal tertentu. Yang kedua, tidak ada amalan salat khusus pada malam-malam bulan Rajab. Begitu juga tidak ada anjuran zikir-zikir khusus seperti yang kebanyakan tersebar di tengah-tengah kita saat ini. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, setiap hadis yang membicarakan puasa Rajab dan solat pada sebagian malam, seperti solat setelah solat maghrib, maka malam-malam pertama bulan Rajab, ini berdasarkan hadis dusta. Yang ketiga, membayar hutang puasa dengan segera. Segera mungkin melunasi hutang puasa yang sebelumnya luput atau karena udzur sakit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.
Surah Al-Baqarah ayat 185. Ada beberapa aturan dalam mengqadha puasa. Yang pertama, qadha puasa tidak boleh dibatalkan kecuali jika ada uzur yang dibolehkan, sebagaimana halnya puasa Ramadan. Yang kedua, tidak wajib membayar qadha puasa secara berturut-turut. Boleh saja dilaksanakan secara terpisah. Karena dalam ayat diperintahkan dengan perintah yang umum, bukan perintah yang khusus, yaitu fa'iddatum min ayyamin ukhra. Hendaklah mengqadha atau mengganti puasanya di hari lainnya. Kemudian yang ketiga, jika puasanya batal 1 hari, maka qadhanya juga 1 hari, ya, bukan 2 hari sebagaimana anggapan sebagian orang. Yang keempat, qadha puasa tetap wajib berniat di malam hari, ya, sebelum subuh sebagaimana kewajiban dalam puasa Ramadan. Puasa wajib harus ada niat di malam hari sebelum subuh. Berbeda dengan puasa sunnah yang boleh berniat di pagi harinya. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Hafsah binti Umar Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang kelima, ketika ada yang melakukan qadha puasa lalu berhubungan intim di siang harinya, maka tidak ada kewajiban kafarah. Yang ada hanyalah qadha disertai dengan taubat. Kafarah berat yaitu memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu, berarti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu lagi, maka berarti memberikan makan pada 60 orang miskin. Hanya berlaku untuk puasa Ramadan saja. Kemudian amalan yang keempat di bulan Rajab adalah bulan Rajab saatnya menanam. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala berkata, "Syahrul Rajabin syahrul zar'i wa syahrul Sya'bana syahrul saqyiz zar'i wa syahrul Ramadana syahrul hisadiz zar'i." Bulan Rajab saatnya menanam, bulan Sya'ban saatnya menyiram tanaman, dan bulan Ramadan saatnya menuai hasil apa yang ditanam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين